sebagai dokter di apotek sampai jam 10, jam 11 malam. Ya, teman-teman bisa bayangin tuh kerjanya. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? Udah 5 ditambah 4, 9 ya, ditambah apotek. Nah, 13 jam sehari, ya. Belum juga panggilan-panggilan, teman-teman. Ya, sehingga ya nggak heran sih, memang penghasilan cukup besar ya, teman-teman ya. Cuman itu karena kerjanya kita juga lebih keras daripada karyawan ya, yang hanya 8 jam ya. Kita kerjanya sampai bisa 15 jam dalam sehari. Artinya saya menukarkan teman-teman ya, waktu dengan yang namanya uang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini zaman dulu ya saya ya. Nah, beda tuh wajahnya ya. Nah, ini wajah aktif income teman-teman ya. Kalau dulu saya pasif income. Sekarang pasif income ya. Ini wajah aktif income ya. Maksudnya itu kerja terus soalnya, ya kan? Nah, jadi lebih tua lah. Ya, gampangannya gitu ya. Sekarang kan lebih fresh ya, teman-teman ya. Nah, 2012 itu saya mulai mengalami titik balik nih. Ya, titik baliknya itu apa, teman-teman? Ya, saya melihat senior saya. Jadi dokter anak itu ada 3 di sana ya. Senior saya itu ada 2. Mereka udah 50 tahun, 55, tapi juga masih bekerjanya juga masih keras gitu. Ya, tidak ada beda dengan saya. Pasiennya lebih banyak, tapi waktunya sepertinya ya lebih nggak ada lagi untuk dirinya dan keluarga. Akhirnya saya memutuskan tidak mau, teman-teman, untuk saya itu menjadi seperti dokter yang kebanyakan gitu. Ya, saya harus membuat resolusi keuangan saya sendiri. Ya, saya nggak mau sampai tua itu harus bekerja terus seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai berkenalan ya teman-teman ya dengan yang namanya buku-buku finansial. Ya, buku-buku finansial. Nah, itu tidak pernah diajari teman-teman di kedokteran. Ya, di kedokteran mana pernah kita diajari tentang yang namanya finansial ya, finansial. Kita diajari ya yang adalah supaya pinter ya, bisa karirnya bagus, bisa dapat uang banyak ya, akhirnya kita mendapat penghasilan yang banyak. Tapi itu kan nggak cukup ya teman-teman ya. Saya belajar juga dari keadaan sekarang ya. Saya sekarang banyak bikin komunitas finansial ya sama teman-teman dokter ya, di mana mereka juga ternyata banyak yang belum mengerti tentang bagaimana mengelola uang. Jadi nggak cukup teman-teman kita tuh punya uang yang banyak saja. Tapi kalau tidak bisa kita kelola, ya tidak bisa kita simpan, tidak bisa kita kembangkan, ya tidak bisa kita lindungi. Nah, akhirnya uang yang banyak itu akhirnya hanya tidak menjadi aset, ya tidak menjadi passive income, tidak menambah aset dan segala macam. Ya, nah itulah saya juga sama 2012. Saya mulai berkenalan akhirnya dengan ilmu keuangan ya, finansial. Itu dari buku Robert Kiyosaki yang namanya Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant. Saya senang belajar teman-teman ya, senang membaca, cuman tidak buku bisnis ya. Artinya saya sebenarnya bukan orang yang suka jualan gitu, suka menjual itu enggak. Saya justru orang introvert ya, pemalu, cenderung menghindari orang, dan saya sibuk dengan diri saya lah ya. Saya nggak senang lah namanya berinteraksi dengan orang, itu saya sebenarnya kurang suka ya. Nah, akhirnya teman-teman saya belajar dari buku Rich Dad Poor Dad itu. Nah, ini saat saya jadi dokter spesialis ya, uang banyak, waktu tidak ada waktu ya untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian waktu adalah uang ya. Nah, sehingga makin mengejar uang, memperbanyak jam praktek ya, hari Minggu pun praktek untuk meningkatkan income. Itu karena buat saya seorang self-employed dokter, waktu itu adalah uang. Sayang kan kalau nggak praktek ya. Jadi praktek aja minggu daripada di rumah ya. Tapi akhirnya juga bisa menjadi sebuah candu dalam tanda petik ya. Jadi uang-uang terus yang kita pikirkan. Kemudian cenderung egois ya teman-teman ya. Tidak bekerja dalam tim ya. Jadi kurang leadership, kurang teamwork dan sebagainya. Gitu ya. Nah ini ya. Akhirnya saya baca buku ini teman-teman. Ya namanya Cash Flow Quadrant. Ternyata ada 4 cara menghasilkan uang gitu ya. Saya tuh nggak tahu dulu, nah membaca ini saya baru terbuka. Ternyata ada kuadran E dan S di kiri dan B dan I itu ya. Nah, ini masing-masing punya dunianya sendiri dan juga cara sendiri. Employee itu adalah karyawan ya teman-teman ya, kerja sama orang. Ya, jadi you have a job. Jadi Anda punya kerjaan. Ya. Kemudian waktu ditukar dengan uang. Ya, waktu ditukar dengan uang. Nah, kalau di karyawan ini itu adalah waktu itu tidak di tangan kita ya, karena kita kan waktu itu ditentukan oleh perusahaan.
Dan juga penghasilan bukan di tangan kita, teman-teman. Kadang kita bekerja maksimal pun 100%, 120% belum tentu reward-nya itu worth it ya, atau setara dengan yang kita keluarkan ya. Nah, itulah yang namanya penghasilan itu tidak bisa diatur sendiri. Ya, kita kerja sampai 2 kali lipat pun tidak, uang kita juga akan bertambah 2 kali lipat. Benar ya, teman-teman ya? Itu namanya employee. Nah, kemudian S ya. S ini adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Bos dan karyawan ya. Jadi tidak ada bos, tapi dia kerja lah untuk dirinya sendiri ya. Misalnya dokter, kemudian lawyer, artis ya, termasuk small business ya. Barangkali di sini ada teman-teman yang punya small business juga, bisnis-bisnis kecil ya, yang masih bergantung kepada ownernya. Jadi kalau nggak ada owner, bisnisnya nggak jalan. Nah, itu namanya juga self-employed. Ya, kalau bisnis nggak ada owner jalan, itu namanya bisnis yang besar ya, yang B ya. Tapi kalau sistem namanya self-employed. Nah, ini namanya kuadran kiri, teman-teman. Setiap orang bisa saja ada di lebih dari satu kuadran. Saya kemarin dulu ya, saya adalah seorang employee ya, karena saya juga pegawai full time di rumah sakit saya mendapatkan gaji. Sekaligus saya juga mempunyai usaha sendiri ya, dokter si apotek ya, jadi sebagai self employed. Nah, teman-teman, kiri ini ada namanya active income. Artinya apa? Kalau nggak kerja itu nggak dapat income, teman-teman ya. Nah, kalau nggak kerja, mana bisa dapat income? Saya nggak buka praktek di apotek, ya pasti nggak ada income toh, ya kan? Saya juga nggak masuk di rumah sakit, saya juga nggak ada income. Ya. Nah, akhirnya saya mulai berkenalan dengan bukunya Robert ini. Ternyata ada cara lain untuk mendapatkan income, teman-teman. Yang namanya passive income. Ya. Nah, passive income itu tidak ada di sini. Tidak ada di E dan S. Adanya di kuadran kanan ya. Di mana hanya 5% saja orang ada di sini, tapi menguasai 95% kekayaan di dunia. Ya. Nah, yang pertama adalah B ya, business owner, ya, orang yang mengembangkan bisnis untuk menjadi autopilot. Nah, itu namanya business owner. Ya, dia mempunyai sistem sehingga tanpa dia itu dia juga tetap dapat uang. Ya, dia bekerja bersama orang lain ya, teman-teman ya. Nah, kalau bisnis konven dia mempekerjakan orang lain, kalau bisnis jaringan dia bekerja bersama orang lain. Investor ya, investasi ya, investor ya, investasi entah di aset nyata real ya seperti properti, emas maupun di aset finansial seperti deposito, obligasi ya, saham, reksadana dan segala macam. Inilah pasif income itu berada. Saya baru menyadari ya teman-teman, dulu tuh saya mencari uangnya tuh masih salah. Saya mencari uang itu di active income. Ya, tidak pernah berpikir di sini. Padahal setiap orang itu harusnya membuat perencanaan untuk passive income. Karena sampai kapan ya teman-teman? Di hari tua itu kan kita harus passive income. Kalau di hari tua kita nggak punya dua jenis pendapatan yang ini ya, dari dua sumber ini, salah satu atau dua-duanya, ya kita pasti pensiun tetap kerja terus. Ya, akhirnya tidak bisa financial freedom. Nah, itu adalah sesuatu perencanaan keuangan yang berbahaya, teman-teman. Karena financial freedom itu kita harus punya aset passive income. Benar ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman bisa tanyakan yang ada di sini, dari mana Anda itu mendapatkan uang? Bisa lebih dari satu kuadran memang. Ya, kayak saya dulu kan di E ada, di S juga. Ya, tapi saya nggak melarikan ke sini, nggak ngerti investasi dan nggak ngerti bisnis. Ya, sehingga saya ini tidak freedom, teman-teman ya, tidak bebas. Karena di sini tuh orangnya mencari aman. Kalau di sini nih kita mencari kebebasan, freedom. Di sini aman aja. Karyawan cari aman ya, yang penting dapat gaji. Self-employed juga cari aman. Ya, dia tidak berani untuk menginvestasikan uang atau dia membangun bisnis ya, semuanya tergantung dia karena dia pengennya perfeksionis. Nah, ini orang self-employed gitu. Ya. Nah, teman-teman yang ada di sini bisa mempertanyakan diri sendiri. Saat ini kamu dapat uangnya itu terbanyak di mana? Biasanya pola pikirmu juga adalah pola pikir orang-orang di situ ya. Karena ini sangat berbeda pola pikirnya satu sama lain. Nah, itu teman-teman sebagai pembuka ya, mindset juga insight dari teman-teman ya, karena 12 inilah yang membuka mata saya teman-teman bahwa saya ini harus melakukan sebuah perubahan. Kita nggak mungkin mendapatkan kebebasan keuangan, financial freedom, kalau saya itu nggak belajar dunia B dan dunia I. Begitu ya, walaupun saya dokter, penghasilan itu sudah stabil, secure, tapi itu adalah penghasilan yang istilahnya belum benar, active income. Kalau sakit gimana? Suatu saat sakit. E dan S ini kalau sakit, ya dia punyanya hanya active income, dia nggak bisa. Nggak punya penghasilan lagi, teman-teman.
Ya, tapi kalau B dan I, in case dia ada sakit dan segala macam, penghasilan tetap ada buat dia, ya, dan bisa diwariskan dan segala macam, gitu ya teman-teman. Nah inilah bukunya ya. Jadi guide nih to financial freedom. Kalau teman-teman mau bebas keuangan, dan itu harus, karena setiap orang itu harus mencapai kebebasan keuangan. Kalau enggak, gimana di masa tuanya nanti? Ya, mau menjadikan anaknya jadi sandwich generation, ya kan, masih bayarin orang tuanya. Sampai kapan? Kita ini harus jadi the last sandwich generation ya, teman-teman ya. Harus jadi generasi sandwich yang terakhir. Seperti apa caranya? Salah satunya adalah harus kita mempunyai passive income di masa tua. Dan kapan kita membangunnya? Terutama ya sekarang kalau kita produktif, membangun, bukan kalau tua kita membangun passive income, ya itu sudah sangat terlambat. Ya, karena survei dari sebuah lembaga keuangan di Amerika, LIMRA, ya dari 100 orang yang pensiun di masa tua, ya 100, katakanlah 100% lah, itu hanya ada 5 yang benar-benar bebas keuangan. Sisanya itu ya teman-teman, ada yang menggantungkan hidupnya kepada anaknya, ya ada yang menggantungkan hidup di panti jompo misalnya, ada juga yang bangkrut, ya karena dia tidak ada perencanaan keuangan, termasuk perencanaan income planning-nya dia, ya dia tidak mau berubah ya, nah dia harus mencari di active income aja, income planning-nya. Akhirnya gimana? Nggak punya namanya passive income, nggak mau belajar keuangan, ya akhirnya terperangkap. Itulah sandwich generation yang ada di Indonesia ya, karena itu tadi income planning-nya nggak ada ya teman-teman. Nah itu saya jalankan juga buat teman-teman. Misalnya kalian seorang karyawan ya atau S, inilah ya harus perjalanan ke sini. Nah ya boleh ke bisnis, boleh investor, boleh juga langsung ke investor ya. Itu tergantung ya. Tapi memang saya memutuskan untuk membangun bisnis. Karena waktu itu Robert Kiyosaki bilang di bukunya teman-teman, kalau kamu mau passive income, kamu tuh harus belajar bisnis. Dan kalau kamu mau bisnis, kamu tuh harus belajar menjual. Nah, itulah yang menampar saya waktu itu. Saya ini orangnya nggak suka teman-teman bisnis, ya cenderung introvert saya menghilang. Tapi Robert ini bilang, kalau kamu mau financial freedom, ya kamu mau passive income, kamu harus membangun bisnis. Dan kalau kamu membangun bisnis, kamu harus menjual, belajar menjual. Itu sesuatu yang berat buat saya, teman-teman. Bagi saya pemalu, ya kan, introvert, tidak pernah diajari penjualan dan segala macam. Ya, tapi saya sadar bahwa saya harus berubah ya, bertransformasi. Makanya inilah transformasi saya ya, teman-teman ya. Nah, itu menjadi sebuah mindset ya. Ini saya ibaratkan sebagai burung dalam sangkar kalau ya. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Cuman kalau ibarat ya burung dalam sangkar ya nggak apa-apa sih, bagus kan, dikasih minum ya. Nah, setiap hari, setiap bulan dikasih gaji. Tapi lupa ya bahwa dia ini bisa terbang. Itu yang kekurangannya. Bahwa dia tidak pernah bisa bebas. Seorang employee ini tidak pernah bisa bebas, tidak pernah bisa freedom sampai kapanpun ya teman-teman ya. Nah kalau dia mau berubah, dia bisa keluar dari sangkar. Kalau ke B dulu ini berat ya kadang-kadang ya, karena ini kan ini kadang-kadang apa namanya modal ya, modalnya itu besar kalau langsung ke B ya. Jadi dia ke sini dulu, ke bisnis kecil dulu ya, bangun bisnis self employee, bangun bisnis kecil, part time job ya, kemudian baru ke mengembangkan ke B gitu ya, kemudian ke I. Nah, itu bagus kalau seperti itu ya. Jadi lepas nih burungnya ke luar sangkar ya. Nah, mulai membangun kebebasannya sendiri. Ya, kemudian ke B dan kemudian ke I gitu ya. Nah, itu yang saya jalankan dulu, teman-teman. Oke. Jadi ini ya, mana yang menjadi pilihan teman-teman? Apakah bekerja seumur hidup 40 sampai 60 tahun? Ya, bekerja ya, seperti self employee, bekerja ya, dokter juga bekerja terus tanpa menyiapkan aset pensiun ya, dana pensiun dan segala macam. Ini ada kecoret nih, mana ya hanya benerin ya, anotet ya sebentar. Ya, dah. Ya, itu ya teman-teman ya. Ini ada 3 pilihan, mau bekerja seumur hidup, ya, tidak menyiapkan financial freedom, bekerja aktif income terus, ya, kemudian meninggal, atau nomor 2 bekerja 30 sampai 40 tahun dari ya sampai usia 60 tahun, 65, kemudian pensiun ya, rata-rata orang seperti ini. Atau teman-teman mau
bekerjanya ya 10-15 tahun aja, tapi tentu saja bekerja keras ya. Kemudian bisa pensiun dini, teman-teman. Menyiapkan aset pasif income. Nah, kalian mau yang mana? 1, 2, atau 3 nih? Nah, oke ya teman-teman ya. Anda harus punya strategi keuangan. Boleh nggak di chat ini? Teman-teman pilihnya 1, 2, atau 3. Boleh. Saya minta ini nih. Ngechat nih di chat. Teman-teman mau 1, 2, atau 3. Ya, saya tunggu ya. Ya, Cik Vera 3. 3. Ya, 3. 3. 3 semua ya. Oke ya, 3. Oke. Kalau 3 harus konsekuen ya, berarti ya. Nah, 3 ya. Oke, 3 ya, pensiun dini namanya. Mempercepat masa pensiunnya. Oke. Nah, oke. Ya, maunya 3. Sip. Ya, 3. Oke, thank you ya teman-teman jawabannya ya. Nah, kalau maunya 3 juga harus konsekuen loh ya. Jadi bekerja harus cerdas ya, punya strategi keuangan, income planning-nya harus jalan ya teman-teman ya. Tentu saja kita nggak mungkin bekerja biasa 10 atau 15 tahun kemudian kita punya aset pensiun. Ya teman-teman pernah menghitung nggak dana pensiun untuk mencukupi kebutuhan hidup teman-teman? Ya, nah itu harus dihitung. Dan itu bisa besar sekali teman-teman. Ya, itu tidak bisa kita mencapai namanya aset pensiun. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau 3, itu sudah tepat. Di sini kita belajar. Karena di sana percepatan income. Percepatan income itulah dari bisnis. Ya, teman-teman ya. Itu bisnis akan bisa mempercepat income kita. Oke. Nah, ini ya penghasilan aktif income. Ya, dulu saya seperti ini kan. Disebut income bersifat sementara ya, tergantung kondisi. Kalau sehat ada, kalau nggak sehat ya nggak ada, ya kan? Kalau nggak kerja ya nggak ada juga ya. Dan tidak dihitung dalam nilai kekayaan ya. Aset-aset kita nggak ada. Pekerjaanmu apa itu nggak ada. Aset itu yang dihitung adalah kekayaan, teman-teman. Ya, kekayaan itu adalah misalnya tabunganmu berapa, depositomu berapa, ya, sahammu berapa, reksadanamu berapa, bisnismu berapa, itu namanya kekayaan ya. Laporan tuh di aset. Tapi nggak ada profesimu apa, itu nggak dihitung. Pekerjaanmu apa, karyawan di mana, itu nggak dihitung. Karena tidak dinilai teman-teman dalam kekayaan kita. Ya, artinya itu harus kita ubah menjadi namanya aset. Gitu ya. Tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan karena tidak bisa diwariskan ya, tergantung diri sendiri dan tanpa sistem. Nah, ini namanya passive income ya. Ini dulu yang saya belum tahu ya teman-teman ya. Nah, ternyata passive income, residual income. Penghasilannya berasal dari aset. Berarti aset mana teman-teman? Passive income. Ya aset B atau I kan? Nah, itu aja ya pilihannya. Sifatnya permanen ya, tidak tergantung kondisi, dihitung dalam nilai kekayaan ya. Nah, itu dilaporkan tuh di SPT, dilaporkan kekayaan ya, asetnya berapa. Nah, itu worth it soalnya teman-teman. Benar ya? Itu baru dinilai sebagai kekayaan. Sangat bermanfaat untuk keturunan kita karena bisa diwariskan ya. Karena kita sumber penghasilan juga kan, bukan hanya buat kita sekarang, tapi buat kita kelak dan juga keturunan kita. Gitu ya. Dan umumnya melibatkan banyak orang. Dan disebut sebagai uang yang benar. Kalau teman-teman sekarang uangnya belum benar dalam tanda petik, ya ayo kita bangun yang benar ya. Karena nanti kalau sudah tua harus kita financial freedom. Gitu ya. Nah ini ya, penghasilan pasif bisa diwariskan teman-teman. Kalau aktif income gimana? Ayah kerja nih di perusahaan, meninggal. Anaknya kan nggak bisa nerusin ya. Dia kan nggak bisa nerusin lagi. Harus mulai dari nol lagi. Meninggal cucu mulai dari nol ya. Sehingga kekayaan dari keluarga ini tuh ya segini-segini aja. Ya kan? Itulah yang terjadi teman-teman. Ya. Kalau aktif income, itu kalau saran saya ya 5 tahun aja sampai 7 tahun. Setelah itu kalian harus berpikir untuk membangun passive income. Ya, baik dari bisnis maupun investasi kalian. Ya, kalau passive income gimana nih? Ayah kerja, ya, dia meninggal mewariskan namanya aset ya kan? Anaknya bisa meneruskan nih, baik itu aset bisnis maupun aset warisan ya, investasi. Kemudian cucu juga bisa meneruskan ya. Ini bermanfaat untuk masyarakat juga teman-teman. Ya, bukan hanya untuk keluarga ini tapi untuk masyarakat, untuk sosial, ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah konsepnya dari namanya kekayaan. Nah, 2 pertanyaan nih, ya, untuk semuanya ya, bukan untuk para dokter. Teman-teman sudah punya belum passive income sekarang? Kayaknya hanya 2 passive income itu hanya bisnis yang autopilot atau investasi, ya, menjadi investor. Nomor 2, kamu mau nggak bangun passive income supaya bebas keuangan? Ya, nah
Ini harus pertanyakan nih sama teman-teman yang ada di sini. Mau nggak? Ya, mau nggak? Nah, kalau mau, tentu saja teman-teman harus melakukan transformasi nih. Harus bekerjanya itu harus berbeda dengan sebelumnya. Seperti Cik Vera sama Ko Jeffrey, ya. Nah, mereka sudah cerdas membangun aset dan kekayaan mereka ya. Mereka sudah memiliki passive income. Nah, kita juga harus belajar untuk bisa seperti mereka. Nah, itu ya. Kalau mau bebas keuangan, financial freedom ya di masa tua kalian ya tidak menjadi sandwich. Ya, tidak menjadikan anak itu sebagai sandwich. Ya, dia harus membiayai anaknya, cucu kita, dan dia juga harus membiayai kita. Itu namanya sandwich kan. Kasihan tuh teman-teman. Sampai kapan kita sandwich terus? Ya, jadi kita harus memutus. Kita harus menjadi the last sandwich generation. Hanya ada dua pilihannya, antara Anda menjadi seorang investor, menjadi seorang pebisnis, atau menjadi keduanya. Ya, harus pindah di kuadran kanan. Harus belajar ilmu-ilmu kuadran kanan. Antara B atau I atau dua-duanya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, waktu itu saya berpikir ya, bisnis apa yang cocok untuk seorang dokter? Robert Kiyosaki bilang hanya ada 3 bisnis, teman-teman. Bisnis konven, ya, artinya kita modal, kemudian ada bos dan karyawan. Bisnis franchise, ya, kita beli sistemnya dari orang, kemudian dia menghasilkan uang ke kita, ya, atau 3 bisnis networking, ya, network marketing. Ya, jadi kalau bisnis, Robert tuh bilang hanya 3 ini aja, pilih aja kamu mau bisnis yang mana. Mau konven, mau franchise, atau mau networking. Ya, nah saya dulu juga gitu teman-teman. Mau mana? Pilih. Mau bikin rumah sakit sendiri, konven, bisnis franchise ya, saya beli franchise. Saya bangun bisnis networking yang pastinya saat itu saya nggak berpikir sama sekali ya networking itu. Ya, adanya di asuransi atau MLM dan segala macam itu. Ya, saya nggak mikir sama sekali. Nah, tapi ini teman-teman adalah 3 pilihan kita bangun bisnis. Ya, dan Robert bilang gini, ya nanti yang jadi itu ya, nanti kalau itu ya, nanti ada satu perkataan Robert yang bagus sekali ya, nanti saya jelaskan sama teman-teman. Nah, ini 3 pilihan bisnis autopilot teman-teman. Mau konven, ya bangun sistem sendiri, modal besar ya, bisa bangkrut 2-3 kali sebelum sukses. Jadi cocok untuk yang muda-muda ya. Kalau udah tua, bisnis konven ini berisiko juga, karena harus bangkrut dulu 2-3 kali ya. Dan sebelum meninggal bangkrut duluan ya, nah, itu bahaya. Ya, atau bisnis franchise ya, sistem udah jadi model, cuman kendalinya di tangan franchisor ya yang punya franchise-nya. Atau network marketing ya, menjadi sistem yang sudah ada, tidak butuh modal ya. Memang kelihatan tidak seperti pebisnis sih, ya kelihatan nggak punya toko, nggak punya kantor ya, tapi sebenarnya ini adalah bisnis ya teman-teman ya, bisnis network marketing ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau mau bisnis autopilot, membangun passive income, itu hanya pilih dari 3 ini. 1 dari 3 aja. Ya, boleh pilih semua ya, boleh kalau mau semuanya dipilih ya, gitu. Tapi lebih baik saran saya fokus dulu membesarkan 1 bisnis, kemudian baru kita boleh bisa membuka bisnis-bisnis yang lain ya, yang sifatnya franchise dan segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya memilih bisnis nomor 3 akhirnya. Ya, jadi tahun 2012 itu teman-teman ya saya bertemu nih ya dengan seseorang yang luar biasa yang mengajak saya di industri asuransi di Prudential ya waktu itu. Dia datang dari Surabaya, canvassing ya, dari full call, dia masuk keluar toko ya, ditarakan anak muda ya, masih anak muda. Kemudian dia sampai ke rumah sakit saya waktu itu hari Sabtu ya, saya masih ingat banget. Dia sama UM-nya, dia SUM ya, dia sama UM, kemudian datang ke rumah sakit saya. Dia punya polis belum? Saya bilang sudah ya, berarti polisnya cuma 1. Kemudian karena nggak bisa dijadiin nasabah, dia akhirnya menceritakan peluang bisnis teman-teman di Prudential. Ya, saya diceritain nih peluang bisnisnya. Saya waktu itu juga memang lagi cari bisnis kan karena macet tadi ya. Nah, dia cerita ya, dia kemudian cerita sistem bisnisnya, kemudian cerita penghasilannya, ya penghasilannya dia 4 juta per bulan, ya penghasilannya bulannya ya 8 juta per bulan. Bisa nggak rekrut teman-teman orang yang triple digit? Nggak bisa ya. Akhirnya dia keluarin nih penghasilan engkong yutnya dia, enggak lah ya, kakeknya dia. Ya, waktu itu 300 juta. Namanya Dokter Ivan, teman-teman. Nah, sama dengan saya kan, seorang dokter. Nah, itu saya baru terbuka ketika dia bilang ya teman-teman ya, dok tahu nggak Dokter Ivan tuh sekarang nggak praktek lagi. Oh gitu. Kenapa? Baik. Ya, karena dia sekarang ya sudah sosial aja, cuma praktek seminggu sekali ya hari Sabtu itu untuk melayani ya orang-orang yang nggak mampu
ya buruh bangunan, tukang beca, ya ibu-ibu tukang nyuci, ya orang-orang miskin, ya tarifnya Rp1.000 ya, alias gratis sebenarnya. Nah, itu saya mulai terbuka ya teman-teman ya. Kalau saya bisa sukses di bisnis yang lain, kemudian saya menyumbangkan kedokteran saya untuk membantu orang, itu luar biasa. Ya, itu tidak ada di dokter yang lain. Ya, jadi harus menjadi orang yang berbeda, teman-teman. Kamu jangan jadi sama ya dengan orang yang lain, harus jadi orang yang berbeda. Ya, dan itulah dari situ saya tersentuh hati saya. Ya, kalau dokter Ivan bisa, saya juga harus bisa. Ya, dokter Ivan waktu penghasilan 300 juta waktu itu ya diberikan kepada saya per bulan ya. Nah, saya terbuka dan saya harus sukses juga. Nah, itulah awal saya 2012 teman-teman, saya akhirnya menjalani industri asuransi ya. Sebenarnya 2013 karena waktu itu lama ya, 6 bulan saya baru ujian AACI. Ya, ujian untuk menjadi agen asuransi. Nah, itu ya, saya memilih bisnis nomor 3 teman-teman, network marketing. Kenapa? Bisnisnya sudah teruji. Nah, Robert itu bilang gini waktu itu. Ya, ini juga bisa jadi note lah, insight buat teman-teman. Nomor 1, Robert bilang, kalau mau bisnis, passive income harus belajar jualan. Nomor 1 ya. Jadi saya yang pemalu akhirnya memberanikan diri untuk bisa ya teman-teman ya, untuk bisa ngomong sebenarnya gitulah. Ya, karena gengsi juga kan sebagai seorang dokter. Tapi saya ikut bukunya Robert aja karena saya mau financial freedom ya. Gitu. Yang kedua Robert bilang gini, kalau kamu pilih bisnis, kamu jangan lihat produknya. Dia bilang gitu. Tapi kamu lihat perusahaannya, teman-teman, sistemnya. Ya, sistem bisnisnya itu seperti apa? Kalau sistem bisnisnya bagus ya, dia bisa memberikan kamu 5 tahun untuk income berapa ya, autopilot, kemudian perusahaannya sudah berapa lama ya, kalau masih baru di bawah 5 tahun ya kalian harus hati-hati juga ya. Tapi kalau perusahaannya sudah puluhan apalagi ratusan tahun ya, itu kalian harus pertimbangkan untuk ikut ya, apapun produknya. Nah, gitu maksudnya. Ya, dan juga perusahaan itu sudah mencetak orang-orang sukses seperti apa. Ya, waktu itu saya belajar ya bukunya Mary Riana, karena waktu itu istri saya juga beliin saya ya buku Mary Riana, saya baca. Ya, waktu itu saya masih nggak tahu ya. Nah, Mary Riana teman-teman pasti tahu semua ya, motivator wanita nomor 1 lah di Indonesia. Ya. Nah, ternyata dia prudensial, teman, asuransi. Ya, saya senang banget waktu itu. Saya senang banget sama Mary Riana ya. Dan ternyata dia tuh orang asuransi, orang prudensial. Jadi betapa hebatnya prudensial ini bisa mendidik orang seperti Mary Riana. Ya, bahkan bisa menginspirasi orang-orang di luar asuransi ya. Nah, itu luar biasa banget. Saya juga pengen ya dididik perusahaan yang seperti itu, teman-teman. Itu sistemnya pasti luar biasa. Sampai sekarang aja Mary kan luar biasa banget ya. Nah, sudah financial freedom ya. Dia punya penghasilan $1 juta di usia 26 tahun dari asuransi loh, teman-teman. Ya, $1 juta itu 1 M per bulan loh. Ya kan? $1 juta itu. Wah, luar biasa sekali kan bisnis dan perusahaannya. Nah, Robert bilang gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kamu mau pilih bisnis, jangan lihat produknya, lihat perusahaan, lihat sistemnya, lihat trainingnya. Dia bisa mendidik kamu seperti itu. Ya, jadi jangan lihatlah jual asuransi, jual ini ya, jangan lihat itunya, tapi lihat nih perusahaannya seperti apa. Perusahaannya, sistemnya seperti apa, orang-orang suksesnya dicetaknya seperti apa. Ya, teman-teman di sini bisa lihat nih yang senior-senior di sini kan seperti Cik Vera, Coach Jeffrey ya, mereka seperti apa secara karakter, personality ya, kemudian secara wealthy ya. Nah, pengen nggak sih seperti mereka? Nah, teman-teman jangan lihat ya, wah seperti cuma jual polis aja. Tapi lihat perusahaannya, lihatlah sistemnya ya teman-teman. Itulah yang harus kalian lihat. Dan saya nggak salah pilih ya sampai sekarang juga Prudential benar-benar memberikan banyak kepada kami semua ya sekeluarga. Ya ada role model ya, tadi yang saya bilang ya, Mary Riana ya, leader-leader atau orang-orang yang sudah sukses ya, dan juga membentuk orang yang sukses ya. Di network marketing ini kita membantu orang lain. Kalau di bisnis konvensional ya kita hubungannya bos dan karyawan, tapi kalau di network marketing ya kita benar-benar akan membantu teman-teman karena hubungannya itu adalah partnership ya, partner. Ya, teman-teman udah partner distributor kita, bukan hubungannya adalah bos dan karyawan. Ya. Nah, jadi kita akan membantu teman-teman yang bergabung di Prudential untuk juga sukses. Ya. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, tidak butuh modal besar untuk membangun namanya sistem dan bisnis. Ya, ini penting untuk kita yang membatasan modal, teman-teman. Tapi pengen punya income yang sama tuh.
dengan yang nomor 1 dan nomor 2 ya, itu kan modalnya pasti ratusan juta sampai M-an pasti. Bahkan bisa puluhan M ya. Nah, tapi dengan network marketing, kita tidak butuh sumber daya yang terlalu besar untuk juga bisa mendapatkan penghasilan seperti mereka. Gitu. Ya, akhirnya singkat cerita teman-teman saya join ya 2013. Nah, ini gambarnya ya, saya ditarakan. Jadi nggak seberuntung teman-teman. Di Bali ya ada kantornya, ada trainingnya, ada leader-leader yang siap membantu ya. Dulu saya leadernya di Surabaya, teman-teman. 2013 ya. Di sini saya memulai karir saya sebagai seorang insurance agent ya. Gimana gengsi nggak? Ya pasti awalnya gengsi. Ya, tapi karena saya punya misi ya membantu orang, menyadarkan mereka untuk perencanaan keuangan, untuk punya tabungan pendidikan waktu itu ya. Akhirnya saya menyingkirkan itu. Saya ingat kata-katanya Robert. Pokoknya ya, harus belajar jualan dan jangan lihat produknya. Ya, lihat sistemnya, lihat perusahaannya, lihat trainingnya, ya, lihat siapa yang dia cetak. Gitu ya. Nah, akhirnya ya itu tadi ya. Akhirnya saya sampai sekarang ya, itu saya enjoy ya. Saya mencintai apa yang sudah saya jalani dan punya prestasi-prestasi ya tahun ya, teman-teman ya. Tidak pernah lepas dari yang namanya achiever ya di asuransi di Prudential ya sebagai achiever, kemudian karirnya juga naik ya, kemudian seru banget ya teman-teman ya kalau kita achieve itu kita diundang sama perusahaan menghadiri gala dinner ya, kemudian fotonya ada di koran ya, dan ini tahun pertama saya sebagai agent asuransi ya 2014 saya diundang ke Jakarta nih ya, waktu itu ada 2.000 orang ya kita gala dinner di Jakarta Center ya waktu itu ya, JEC ya, ada istri saya juga ya, dia datang ya, kemudian ya panggil ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun kita di kota kecil itu tidak ada bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita berprestasi ya. Jadi di bisnis ini itu fair teman-teman. Tidak ada like dan dislike ya. Jadi kalau kita punya prestasi ya pastinya kita akan diberikan reward sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya. Dan setiap tahun sampai sekarang ya saya mendapatkan namanya Star Club, PCC ya, jalan-jalan ke luar negeri gratis ya teman-teman, lumayan loh. 50 juta sampai 100 juta kalau kita bayar sendiri. Ya, lumayan tuh mengurangi kekayaan ya. Di Prudential ya udah mencapai target omset, kemudian juga bisa mendapatkan jalan-jalan yang gratis ya. Luar biasa banget pokoknya Prudential. Ya. Nah, jadi saya 3 tahun berturut-turut teman-teman ya mendapatkan prestasi nasional, top agent pendatang baru nasional ya, yang polisnya paling banyak. Di tahun pertama saya polisnya 240 dalam waktu 8 bulan ya. Saya ujian AAC itu Maret 2013. Sampai akhir, ya saya cuma kerja sampai November ya teman-teman, kan Desember saya membina tim. Nah, itu ya, polis saya 240 dalam waktu 8 bulan ya, one day one case waktu itu. Masih menjalani profesi juga sebagai dokter. Ya, jadi kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, mengapa saya milih bisnis jasa keuangan? Ya ini ya, untuk para dokter ya, asuransi dekat dengan dunia kesehatan. Kita punya misi bisnis yang kuat, yang luar biasa ya, untuk meningkatkan, membantu literasi keuangan, peluang market juga masih besar, ya, dan juga pengembangan diri ya, itu yang tidak bisa terganti oleh di profesi yang lain. Profesi ini unik sekali teman-teman, kita benar-benar apa ya, tadi dapat quote yang bagus tuh. Jadi di bisnis asuransi itu bukan bisnis yang berdasarkan instruksi ya gitu ya. Bukan bisnis yang berdasarkan instruksi terunjuk terajung ya, tapi digerakkan oleh inspirasi ya gitu ya. Bukan instruksi tapi inspirasi. Maka kita harus menginspirasi ya diri kita sendiri, menginspirasi tim kita, menginspirasi banyak orang. Jadi teman-teman akan mendapatkan yang namanya self development. Ya, itu ilmu yang luar biasa nih di asuransi ya. Nah, itulah reward yang kita dapatkan ketika kita di industri ini. Nah, ini buat teman-teman juga ya semua dan juga yang mungkin masih baru pertama datang ya. Sudahkah Anda memiliki multiple source of income? Ya, ini sangat berharga. Pada saat pandemi seperti ini, banyak teman-teman yang penghasilannya itu terganggu ya, termasuk di medis dan segala macam. Tapi bersyukur karena di Budensia itu kita punya namanya multiple source. Jadi income itu lebih dari satu, teman-teman. Dan bersifat passive income kan, nggak mungkin semuanya active income ya. Sampai berapa kita bisa ngerjain active income? Karena di kantor aja udah 8 jam ya, sebagai dokter aja udah 13 jam. Ya, tapi itu sangat bermanfaat ketika di masa pandemi ya kita bisa bertahan di income-nya.
Karena kita punya income yang kerannya itu lebih dari satu, benar ya? Tapi income orang yang kerannya satu, wah itu bisa KO teman-teman di masa pandemi ini. Ya, akhirnya mereka mengalami penurunan income dan bisa kesusahan ya. Nah, makanya kalian harus mempunyai income planning supaya income-nya itu juga bisa multiple source ya. Nah, di Prudential, di asuransi sendiri, ini saya jelaskan sederhana aja ya. Nanti detailnya teman-teman bisa tanyakan ke orang yang mengundang. Jadi multiple source kita, ya sistem komisinya 30%, ya untuk 5 tahun ya, 2 tahun pertama 30%, kemudian ada bonus tahunan ya 12 dan 13,5. Jadi sekali kita kerja itu adalah untuk 2 sampai 5 tahun gitu ya. Nah, semi passive income. Nah, ini ya semi passive income. Kemudian belum lagi dari overriding ya, membangun namanya jaringan distribusi, membangun tim teman-teman. Ya itu ada namanya overriding. Nah, seperti seperti Cik Vera, Coach Jeffrey ya, mereka fokus dalam mengembangkan distribusi ya, sehingga mereka punya passive income dan inilah income yang sangat besar, bahkan bisa lebih besar ya daripada aktif income-nya ini. Ya, ini keren sekali kan, udah 1, 2, 3 ya, 4, 5 ya, belum lagi overriding terhadap omset pribadi ya, leverage income namanya. Kalau pada saat agent kita mendapatkan satu polis 30%, ya, tapi ketika kita udah naik menjadi manajer, ya kerjanya sama mendapatkan satu polis, tapi 30% lagi, ya, ditambah lagi, ya kan, overriding itu namanya, ya, sampai 75% ya bahkan ya dari income, ya, gitu ya, 40 dan 35% ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, inilah namanya multiple income. Jadi kurang apa? Bisnis di Prudential sudah memberikan multiple income sama kita. Tinggal kita pintar-pintar ya mau atau enggak. Ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung ya harus pintar-pintar, harus bersyukur. Kita ada di Prudential ya, sifatnya multiple. Kadang kita nggak bersyukur teman-teman. Kurang menyadari ya bahwa kita di Prudential itu sistemnya sudah luar biasa hebatnya. Tinggal kita mensyukuri, kita mengembangkan ya, kita mau bergerak sehingga kita akan bisa memaksimalkan bisnis kita di Prudential. Gitu ya. Nah, ini untuk agenda leader aja ya, teman-teman. Saya skip aja ya. Nah, ini aja. Ya, ini prinsip membangun kekayaan di bisnis asuransi. Teman-teman nanti sebagai agent itu ada sebagai S dulu ya, sebagai SE. Ya, jadi harus disiplin mengatur kerja. Ya, karena nggak ada bosnya di sini, nggak ada bos. Ya, Anda bosnya, Anda juga karyawannya. Ya, jadi Anda harus menginspirasi Anda sendiri. Ya, kemudian dari selling ya, itu kita saving ya, ini perencanaan keuangan menabung ya. Kemudian seperti tadi ya, kita alihkan ke membangun income B atau I toh. Nah, ya, jadi cepat-cepatlah jadi leader, cepat-cepatnya jadi AAD ya, Associate Agency Director, supaya mulai ya itu adalah kita membangun bisnis kita. Ya, atau berinvestasi ya. Kemudian kita punya passive income dari B atau I, kita saving lagi, kemudian ke sini lagi ya. Nah, seperti itu. Akhirnya kita akan bisa menambah kekayaan kita, teman-teman, melalui bisnis asuransi. Ya, nah, uang yang benar yang seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman kerjanya di sini terus, ya kan? Apalagi nggak bisa saving. Ya, itu lebih parah lagi. Ya, orang banyak di sini nih, kerja di sini terus ya. Susah berarti. Nah, maka kita di Prudential itu kita membangunnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, oke ya. Jadi akhirnya kita akan semakin kaya ya. Nah, pertama financial readiness ya, cash flow kita di bisnis positif, kemudian kita mulai membangun perencanaan keuangan ya, dana darurat, proteksi asuransi, stabilitas finansial ya, financial freedom ya. Nah, bisnisnya bisa mempercepat teman-teman akumulasi aset sehingga financial freedom kita tuh bisa lebih cepat pensiun kita. Ya, asal Anda harus tahu berapa yang dibutuhkan ya, kemudian ya bisa-bisa aja untuk bisa namanya financial freedom. Bisa financial legend ya. Kita bisa mewariskan sesuatu nih teman-teman dari bisnis asuransi yang sudah kita jalankan. Ya, nanti bisa secara detailnya bisa tanya kepada leader atau yang mengundang ya, nanti akan dijelaskan skema kompensasinya yang lebih lengkap ya, bagaimana bisnis ini bisa diwariskan, dan itu sangat menarik sekali teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi apa yang saya dapatkan bersama Prudential selama 7 tahun ya, nomor 1 aset passive income ya, baik itu properti maupun aset-aset yang lain ya, aset finansial, kemudian emas dan segala macam teman-teman. Akhirnya saya punya ya aset passive income, kemudian prestasi nasional ya, Star Club PCC setiap tahun, kebebasan waktu ya, jadi saya sekarang lebih bebas waktunya, kemudian membantu orang lain untuk sukses ya, kemudian gratis ya yang sudah traveling ya dari Prudential ya, sekarang
rewardnya ada ke London dan Edinburgh ya, Skotlandia untuk tahun ini. Ya, nah nanti bisa tanya tuh gimana caranya. Ya, enak banget tuh teman-teman sudah tercapai target, ada penghasilan, masih dikasih gratis lagi. Ya, kurang apa tuh sebenarnya bisnisnya di sini? Ya, biasa banget. Kemudian bisa membantu masyarakat ya. Kalau saya terutama teman sejawat ya dokter karena mereka butuh yang namanya literasi keuangan untuk keuangan mereka. Ya, kemudian pengembangan dan aktualisasi diri. Nah, itulah yang value-value teman-teman. Bisnis ini punya banyak value. Ya, bisa membantu orang, kemudian kita juga self development-nya itu benar-benar dapat. Ya, itulah kenapa sampai sekarang saya bersyukur ada di Prudential, saya bersyukur ada di industri keuangan ya teman-teman ya, karena value-nya itu benar-benar sangat tinggi ya. Masyarakat itu membutuhkan kita teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau belajar terus ya, bukan sebagai agent tapi sebagai financial advisor atau sebagai financial educator, ya itu value-nya akan semakin meningkat lagi. Masyarakat kita membutuhkan karena literasi keuangan masih rendah, ya penetrasi asuransi masih rendah. Jadi dibutuhkan orang-orang teman-teman yang mau belajar, teman-teman orang yang mau berjuang, ya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu masyarakat ya, untuk membantu supaya bangsa kita itu lebih maju secara ekonomi. Nah, saya kira itu aja teman-teman, pas 1 jam ya. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian di Bali, ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, memberikan insight dan juga memberikan inspirasi juga untuk kedepannya. Ya, kalau ada kekurangan saya minta maaf dan sukses buat teman-teman sekalian. Ya, saya kembalikan ke Cik Vera. Terima kasih. Penjelasannya singkat, padat, sangat jelas. Ya, makanya dokter selalu capai prestasi dan top recruiter. Ya, kita semuanya langsung kebuka ya. Kalau saya ambil intisarinya ya dok ya, dokter itu pasti punya sesuatu yang maksudnya gini, nggak mungkin tiba-tiba langsung mau ya. Karena menurut saya profesional sebagai dokter itu sudah harus sekolahnya lama gitu ya, terus biayanya besar gitu dok ya, terus tiba-tiba nggak mungkin langsung mau ya, langsung mau untuk pindah kuadran gitu ya. Nah tapi saya dapat sesuatu dari dokter hari ini ya kan, sampai tua harus kerja terus gitu kan ya. Nah jadi kira-kira dapat sesuatu itu adalah pada saat dokter membaca sebuah buku ya, bagaimana caranya bisa kaya raya, cerdas ya, bisa kaya raya dengan cerdas gitu ya. Nah terus satu hal yang tadi dokter bilang, nggak cukup punya uang banyak, tapi tidak bisa kelola, juga percuma gitu ya. Nah di situ akhirnya dokter melihat bahwa di sini ada peluang gitu ya. Nah bagaimana, maksudnya waktu itu juga memikirkan adalah, wah kalau dokter sekarang kerja terus menerus gitu ya, sampai kapan gitu ya, karena dokter itu adalah active income. Dokter menukarkan waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sewaktu tiba-tiba dokter bisa merawat orang sakit, pertanyaannya apakah dokter juga nggak mungkin sakit kan? Gitu ya? Pastinya dokter juga bisa sakit gitu ya. Nah, disitulah kalau saya lihat dokter kan juga sudah punya sebetulnya passive income. Dokter tadi cerita, dokter juga punya apotek gitu ya. Juga punya apotek gitu kan, juga sebagai self employee juga kan. Nah, pertanyaannya kenapa begitu yakin dan kuat ya kan sehingga langsung mau terjun ke Prudential, Dok? Berapa lama ya dokter itu mempertimbangkan untuk terjun langsung? Thank you ya. Memang waktu itu pasti nggak langsung sih ya, nggak semudah itu. Oke. Saya merasa Ricky Hutomo ya sama Welly Chandra ya, itu 2 orang yang sangat berjasa nih sama saya kayak sekarang ya Cik ya. Mereka begitu semangat ya merekrut saya ya, membimbing saya sampai sekarang itu ya. Jadi waktu itu juga lucu Cik. Jadi saya kasih mereka KTP palsu. Jadi KTP waktu itu belum KTP kan. Ngerjain dokter ternyata suka ngerjain juga ya. Ngerjain orang juga ya. Iya, kerjain orang dulu dong, ya. Gitu ya. Jadi kode agent saya lama keluar karena namanya beda Ci, KTP yang KTP saya yang palsu itu dengan polis kan beda ya. Nah, jadi kode agent itu keluarnya lama, ya. Nah,
Jadi saya lama memang, 6 bulan tuh baru saya ujian aja ya, lebih kurang 8 bulan malah waktu itu. Wow. Ya, nah waktu itu saya 8 bulan ya waktu itu ya, dari Juni saya ketemu Ricky, itu baru ujian itu sekitar Maret ya, tahun depannya teman-teman. Ya, nah itu juga karena kendala akses ujian AACI juga diarahkan ya, karena waktu itu masih manual ya, teman-teman masih harus nulis. Ya, tapi kesempatan itu saya gunakan untuk belajar teman-teman, untuk mempelajari maksud saya sistemnya Prudential ya. Sistemnya Prudential seperti apa ya, kemudian orang-orang yang dia ciptakan seperti apa ya, makanya ketemu sama Meliana ya, kemudian belajar sistemnya teman-teman. Nah ternyata sistemnya Prudential itu ya itu benar sama seperti buku-buku finansial atau bisnis yang saya baca ya, jadi saya makin senang nih ya. Salah satunya adalah bahwa bisnis itu nggak boleh jualan terus ya, bisnis itu nggak boleh jualan terus ya. Kalau bisnis jualan terus itu bukan bisnis namanya ya. Dan di Prudential sih kan kita memang tidak disuruh jualan terus ya Ci ya. Iya. Ya. Nah, yang pertama aja kita sebagai produser ya. Setelah itu ya kita ngembangin bisnisnya nih, ngembangin jaringan distribusi kita ya kan. Nah itu jaringan bisnis timnya ya, passive income-nya. Nah, itu saya suka. Jadi di Prudential walaupun kita istilahnya nggak berjualan ya, nggak berjualan pribadi ya, bentar ya teman-teman ya, walaupun nggak berjualan pribadi itu kita masih bisa dapat income terus ya, passive income dari bisnisnya. Dan justru itu yang kita cari ya di Prudential. Nah gitu ya, akhirnya saya yakin setelah 6 bulan ya udah akhirnya. Jadi Dok, gara-gara mengerjain agentnya, akhirnya Dokter Dandung betul-betul mencintai pekerjaan ini ya Dok ya, gitu ya. Waduh, untung saya nggak dikerjain ya Dok ya, gitu ya Dok. Ya betul ya, karena saya juga bukan orang yang cepat juga teman-teman ya. Jadi saya butuh waktu untuk mempelajari bisnis seperti apa, gitu-gitu. Nah, ya, Dok, gitu sih. Iya, sewaktu dokter akhirnya memilih Prudential gitu ya Dok untuk menjadi partner bisnis dokter, tentunya Dok pasti ada pro dan kontra nggak dari keluarga atau dari saudara atau mungkin dari sejawat dokter ya kan? Karena dokter ini kan dokter spesialis, kenapa mau ngambil jadi agent profesional financial consultant di bidang keuangan? Ya kan pasti ya Dok ya. Apakah ada Dok? Ya, memang pastinya ada ya Ci ya, pro dan kontra itu ya. Jadi tapi ya nggak terlalu sih, kalau istri mendukung aja ya, nggak terlalu rewel lah. Ya. Asal jalan-jalan terus ke luar negeri ya setiap tahun sih dia nggak rewel. Oh, jadi udah disogokin luar negeri dulu ya Dok ya, supaya nggak rewel gitu ya Dok ya. Iya. Nah Dok, kalau pernah nggak ada teman gitu, kenapa kamu tuh jalanin profesi sebagai agen asuransi? Ada nggak kira-kira Dok pertanyaannya waktu dokter prospek mungkin sejawatnya dokter kan dokter punya nasabah dokter juga ya Dok ya tentunya ya Dok ya. Nah apakah mereka nggak nanya Dok gitu loh, kenapa Dokter Dandung Anda mau menjalankan profesi ini gitu loh? Apakah maaf nih pasti ada pertanyaan, apakah Anda nggak malu menjalankan profesi ini gitu Dok? Ya betul. Sebenarnya memang agen asuransi itu memang masih belum terlalu dianggap ya kalau di Indonesia. Ya, suaranya agak kecil Dok, suaranya kecil. Iya. Ini udah sih, udah kedengaran sih? Udah. Udah ya, oke. Ya, jadi itu ada, terutama pertama pastinya ya. Siapa sih, ya kan? Kayak dibilang orang gila lah malah ya kan dokter jadi agen asuransi ya gitu. Ya sebenarnya nyari apa lagi gitu kan ya. Tapi karena saya mindsetnya ke depan ya, karena passive income, financial freedom, ya kan. Jadi saya mesti melakukan sesuatu yang berbeda ya. Dulu memang iya pasti ya. 5 tahun, 6 tahun pertama membangun di sini tuh tidak ada yang melihat kalau teman sejawat. Tapi ini terbukti ya teman-teman di masa pandemi ini. Tapi itu juga kita harus meningkatkan upgrade diri. Jadi teman-teman jangan hanya menjadi agen asuransi aja ya Cik Vera ya. Tapi harus menaikkan level nih. Iya. Ya, jadi kalau yang punya Facebook ya bisa lihat Facebook saya nih. Sore ini saya posting ada 3 tuh. Ya, tingkatan.
Nomor satu adalah agen asuransi atau marketing ya. Ya, dia juga istilahnya pengetahuannya produk. Tapi teman-teman harus juga menaikkan ke namanya financial advisor, ya penasehat. Jadi teman-teman pengetahuan jangan di asuransi aja, tapi juga perencanaan keuangan secara luas. Ya, karena asuransi itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari perencanaan keuangan teman-teman. Ya, dari namanya money management, dari investasi, ya dan segala macam. Nah, tapi yang paling bagus juga adalah, bukan paling bagus. Jadi ada namanya level financial educator, ya. Nah itu tadi teman-teman nanti aja lah kalau sudah masuk ya. Kalau teman-teman yang sudah masuk juga perlu menaikkan upgrade itu. Nah saya menaikkan upgrade saya teman-teman sebagai agent ya. Karena kalau agent itu memang ya kita kurang ya, value-nya kurang lah. Ya, seperti marketing aja, seperti sales. Ya, saya juga nggak mau kalau seperti itu ya. Itu orang juga value-nya kurang ya, Cik ya. Orang lihat kita. Paling nggak di level advisor ya. Jadi harus mengambil positioning-nya ya di level advisor, ambil program sertifikasi ya untuk perencana keuangan, ya untuk perencana kekayaan, ya asuransi kan banyak itu. Ya, jadi kita punya value ya lebih dari orang lain. Itu kita sudah di advisor itu ya. Orang tidak akan memandang kita hanya sebagai sales, dan pendekatan kita kan juga beda ya Ci ya. Betul. Dalam ke klien facing ya. Nah, bagus lagi kalau educator ya. Educator itu berarti kita benar-benar mengambil posisi adalah mengedukasi masyarakat ya. Itu ada sertifikasinya juga khusus ya secara license ya. Nah, Ci, pertanyaan menarik ya. Jadi di masa pandemi justru teman-teman sejawat saya itu sekarang jadi deket Cik sama saya ya, karena waktu pandemi itu saya punya misi ya bahwa saya harus membantu nih teman-teman sejawat saya dokter ya, karena mereka juga terpengaruh juga ya secara income, secara gitu ya, Dok? finansial ya pasti. Oh, dokter juga terpengaruh ya, Dok, secara income ya, Dok? Ya pasti, karena sebentar ya. Ya. Oke, luar biasa loh teman-teman ya. Dokter Dandung ini nanti kita akan menanyakan lagi ya. Ya silakan Dok. Ya, pasti terpengaruh karena kunjungan ke rumah sakit juga berkurang ya. Dokter juga membatasi praktek ya supaya nggak kena COVID ya. Dan itu saya pengen membantu mereka ya, literasi keuangan mereka ya. Jadi sekitar bulan Maret atau April itu saya sudah mulai mengadakan kelas ya literasi keuangan ya secara umum ya, perencanaan keuangan untuk teman-teman sejawat dokter saya. Ini yang ditanyakan sama Cik Vera tadi ya. Dan ternyata Cik, itu mereka sangat antusias ya, belajar keuangan itu sangat antusias teman-teman. Ya, belajar investasi, belajar mengelola uang ya, money management ya, kemudian apa namanya? Risk planning juga, asuransi ya, kemudian sampai waris ya. Mereka semua antusias ya. Jadi ternyata ilmunya kita itu ilmunya kita itu ya itu sangat bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadinya sekarang saya malah punya komunitas dokter yang belajar keuangan Ci, finansial. Ya. Luar biasa ya, akhirnya dokter bisa jadi berkat ya buat teman sejawat dokter ya. Nah Dok, saya itu jadi penasaran nih Dok, bagaimana sih dokter membagi waktunya antara ke profesional dokter sebagai dokter dan ke profesional dokter sebagai literasi keuangan di Prudential. Tentunya dengan keluarga juga ya Dok, ya kan? Nah, apakah keluarga tidak merasa ini Dok, aduh saya kok ditinggal papanya gitu, enggak ya Dok ya? Gimana Dok? Enggak ya. Jadi memang kuncinya manajemen waktu teman-teman ya. Bagi siapapun yang terjun di SE, ya, self-employed dan bisnis, kalian harus punya manajemen waktu yang bagus. Terutama seperti saya juga yang dua profesi ya, karena saya juga masih passion nih sebagai dokter. Karena saya mencintai juga profesi saya sebagai dokter ya, dan saya juga mencintai juga profesi saya sebagai industri keuangan ya teman-teman ya, sebagai profesional finansial di industri keuangan. Dua-duanya saya menjalankan Ci ya. Jadi kuncinya adalah manajemen waktu ya. Kapan-kapan boleh kalau kita mau sharing ya, tapi itu kunci sekali. Jadi bagaimana kita punya jadwal, mengatur ya jadwal kita setiap pagi, ya membuat to-do list, ya. Karena itu kalau itu hidup kita tuh diatur orang, benar ya, karyawan ya. Iya. Itu kita diatur sama orang ya. Jadi hidup kita cenderung nggak mandiri. Tapi ketika teman-teman jadi agent, SE ya, self employed ya, kemudian punya bisnis ya, itu manajemen waktu itu sangat-sangat penting sekali. Nah, disitulah saya membuat manajemen waktu sehingga semua balance sih. Antara dokter juga jalan, kemudian di finansial ya, industri juga jalan, ya sebagai agen asuransi jalan,
juga untuk yang lain-lain juga jalan ya. Jadi kuncinya manajemen waktu. Itu sangat penting ya untuk membuat teman-teman itu tetap produktif tapi juga bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Itu Ci. Luar biasa ya, Dok. Akhirnya, Dok, saya pernah mendengar ya, Dok. Boleh nggak saya bahas ya? Luar biasa. Saya pernah dengar tahun kemarin dokter ada masalah dengan kesehatan ya. Iya. Betul. Gitu, betul ya, Tahun Dok? 2018 ya, saya kena serangan jantung. Oh, oke. Wow, luar biasa ya, Dok. Ternyata dokter juga bisa kena serangan jantung ya, Dok ya? Nah, betul. Iya. Ya, jadi harus hati-hati memang ya. Semuanya deh. Iya. Wow, itu pada saat berapa lama ya dokter mengalami sakit dan pemulihan itu berapa lama, Dok? Dan kira-kira bagaimana dengan penghasilan dokter Dandung waktu itu? Ya, jadi Juni 2018 ya teman-teman, saya waktu itu terkena serangan jantung ya. Juni 2018 sebelum Lebaran. Umur saya itu 42 teman-teman ya, 42 tahun sih. Ya, 42 tahun. Jadi ya nggak nyangka juga ya sampai ada serangan waktu itu cuman mual aja ya malam hari, kemudian sampai paginya berlanjut, terus saya ke UGD minta EKG, ternyata memang lagi serangan jantung. Ya, kemudian saya menjalani operasi ring jantung ya, dipasang 4 ring saya. Ya, teman-teman di 2019 ya, saya pasang 4 ring. 4 ring, ya. Dok. Wow, itu udah penyumbatannya banyak itu, Dok. Banyak ya, 100% saya penyumbatannya di 4 pembuluh darah ya. Waduh. Ya. Tapi luar biasanya teman-teman ya, saya sharing ya. Jadi saya di Juni 2018 saya itu kan di Cirebon waktu itu ya. Jadi di tanggal 7 itu saya kena serangan jantung, teman. Sebelum Lebaran, itu seminggu sebelum Lebaran. Ya, tapi waktu itu saya sudah punya goal di bulan itu tuh saya harus jadi top produser Jawa Barat ya. Wow. Tapi di tanggal 7 saya itu kena serangan jantung. Ya. Nah, kemudian saya mondok, Ci, sampai 5 hari ya. Saya kira-kira tanggal 13 itu baru pulang ya ke Jogja sama istri. Tapi justru ya, Ci, ya, ketika dalam keadaan serangan jantung itu saya tidak menyurutkan goal saya ya, sehingga di bulan Juni pada saat bulan saya kena serangan jantung itu, justru ketika di Jogja itu saya langsung ketemu teman-teman saya edukasi mereka, ya karena saya juga dibiayai sama asuransi teman-teman prudensial ya, operasi 400 juta, kemudian penyakit kritis, ya itu semuanya keluar dari prudensial, ya. Iya, berarti itu yang saya sharing. Boleh saya tahu nggak dok, dokter berapa keluar sakit kritisnya dari prudensial? Ada 1 miliar dok? Ya. Lebih ya, Ci ya. Kalau dihitung-hitung semua total. Ya, lebih dari 1 M. Ya. Nah, makanya itu juga waktu itu saya langsung edukasi ya teman-teman saya dan segala macam. Ya, jadi satu kondisi yang berat itu tidak menyurutkan impian ya, termasuk di pandemi corona ini ya. Jadi teman-teman kan pandemi, saya aja yang kena serangan jantung waktu itu. Di Juni itu akhirnya jadi top produser Jawa Barat. Wow. Jadi orang sakit malah jadi berkat ya dok ya? Malah jadi berkat ya, waktu itu sampai 400 juta ya. Biasanya lemes-lemes kan. Iya, berarti benar katanya Tuhan tuh ya, masalah itu boleh terjadi, tapi sebetulnya di balik masalah itu Tuhan memberikan berkat ya buat dokter Dandung ya, gitu. Betul sekali. Luar biasa ya, bisnis ini tuh luar biasa ya dok ya. Wow, saya tuh dari dulu kepingin ngobrol sama dokter Dandung tuh seneng sekali saya bisa dapat value dari dokter gitu ya. Dok, pertanyaan terakhir ya dok ya. Nah, sewaktu dokter menjalani profesi sebagai dokter ini dan juga sebagai agen asuransi di bidang keuangan ini, pernah nggak dokter ditolak? Pernah nggak waktu dokter prospek, ya kan sejawatnya, ada yang apakah setiap orang langsung mau dok, tanda tangan, oke, saya beli asuransi, saya beli. Apakah seperti itu dok? Wah ya pastinya enggak ya teman-teman ya, pastinya sangat tidak. Banyak, biasa itu, penundaan ya. Saya bilang penundaan lah ya, bukan penolakan ya, penundaan. Ya, dia menunda aja itu ya, tapi itu banyak ya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya gimana? Ya kita harus ikhlas ya di profesi ini ya. Kita pertama itu adalah untuk silaturahminya dulu, menyadarkan orang ya, untuk literasinya dulu, konsepnya ya, kita berbagi sama mereka. Ya, kemudian silaturahmi ya, jadi jangan dihilangkan juga bagian itu, jangan sampai kita satu langsung jualan gitu ya, Cik ya, langsung hard selling ya. Kita perlu namanya silaturahmi dulu, mengenal ya, calon klien Anda itu harus
Anda harus mengenal dulu silaturahmi, ya, fact finding-nya juga, ya, dia ini seperti apa situasinya, kemudian kita memetakan kebutuhan keuangannya, ya, baru nanti namanya kita presentasi ya, Ci, ya. Nah, kalau itu kita sudah membuka literasinya dia. Ya, tapi teman-teman jangan lupakan silaturahminya dulu, ya, itu penting soalnya. Karena kalau teman-teman langsung jualan, ya, teman-teman pasti kecewa kalau ada seperti itu. Karena kalau jualan kan harapannya, ya kan, dibeli, ya kan, Ci, ya. Nah, ya, tapi kalau silaturahmi, ya, relationship, ya, menambah teman, ya, menambah keluarga, saudara, katakanlah belum pun, ya, kita ini sudah mendapat satu value yang positif, ya, dari pendekatan ini, ya kan, kita nambah saudara nih, nambah teman, ya kan. Nah, jadi silaturahmi masih kita dapat, ya. Syukur-syukur setelah kita memberikan literasi atau presentasi, dia inklusi, ya. Nah, ini istilah keuangan, ya, teman-teman, ya. Inklusi itu membeli, ya, membeli produk. Nah, membeli program gitu namanya inklusi. Ya, nah itu adalah sebuah istilahnya bonus, ya, rezeki lah gitu, ya, buat kita, dan juga itu bermanfaat sih buat orang-orang, ya, yang kita kasih. Jadi teman-teman gak itu, ya, terus ditolak itu pasti, ya, ditunda lah, jangan ditolak, ya, ditunda, ya, udah tanda tangan nggak jadi, ya, ada lah pasti kayak gitu, ya. Tapi teman-teman harus menjalankan, ya. Bisnis itu harus ada misinya, ya. Jadi kalau misinya itu sudah ada, ya, hati itu sudah ada, silaturahmi, literasi itu kan misi, ya, Cik, ya. Itu kan belum ngomong soal uang, ya, inklusi, closing kan belum, ya. Tapi teman-teman menjiwai itunya, ya, itu pasti, ya, kita tuh happy lah kerjain ini. Ya, kita tuh ikhlas, happy, dan kalau ikhlas, happy, kita mencintai kerjaan ini, uang itu sebenarnya nggak usah ditunggu kok, teman-teman. Ya, itu pasti akan datang sendiri. Saya yakin itu. Ya, jadi tidak masalah sih dengan namanya penundaan, ya, atau penolakan atau apapun itu, ya, asal kita menjiwai, mempelajari, ya, teman-teman yang baru, pelajarilah dulu, cintai, ya, menjiwai, ikhlas, pasti, ya, nanti sukses itu akan datang kepada Anda. Gitu, Ci. Iya, boleh nggak, Dok, kita diinfoin buat tim yang baru, ya, Dok, ya. Apakah dokter waktu mau menjalankan bisnis ini perlu belajar juga nggak, Dok, untuk memahami tentang produk, bagaimana, Dok? Iya, pasti, ya. Karena ini adalah sebuah profesi, ya. Jadi bagaimana cara kita melihat, bagaimana kita melihat apa yang kita kerjakan itu penting, ya, teman-teman, ya. Kalau Anda hanya melihat ini sebagai agen asuransi, ya, agen, ya, untuk menjual, ya, polis, ya, Anda mungkin nggak menghargai diri Anda, ya kan? Anda juga nggak akan belajar gitu. Tapi kalau Anda lihat bahwa agen asuransi itu harus jadi advisor, ya, konsultan, ya, financial advisor, konsultan, Anda pasti harus belajar, karena namanya juga konsultan, ya, Ci, ya. Ya, dan itu Anda mulai menghargai value dari profesi Anda, ya. Anda harus belajar, nggak mungkin lagi, karena modal kita di situ adalah knowledge, sih, ya kan? Knowledge untuk membantu itu kan pengetahuan, ya, pengetahuan itu penting sekali, salah satunya, ya, selain juga yang lain-lain lah, ya, service. Tapi nomor satu knowledge, ya. Jadi Anda harus belajar, teman-teman, untuk menjadi advisor, ya. Masa levelnya hanya agen, ya, agen penjual aja itu sulit lah sukses sampai kapanpun, ya, sukses besar. Anda harus sampai levelnya advisor, ya, sampai levelnya business owner, ya, advisor kemudian business owner, ya. Jadi pasti wajib belajar, itu wajib, ya, teman-teman, ya, dan ikutilah sistem yang ada, ya. Ini gampang sekali sebenarnya, di Prudensia itu sistem sudah ada, agensi sudah support, ya, kurang apa lagi ngadain acara seperti ini, teman-teman, ya. Itu sebenarnya nggak gampang juga, ya. Leader-leader Anda, kemudian pemilik kantor itu nggak gampang cari pembicara, ya kan, yang akan berbagi dengan teman-teman. Artinya itu adalah sebuah blessing yang teman-teman tuh harus syukuri gitu, ya, berada di industri ini. Kadang-kadang kita itu terlalu rutin, ya, kita kadang lupa bersyukur, kan, dan terlalu mudah. Nah, tapi salah, ya, apalagi di industri profesional seperti kita, knowledge itu penting sekali. Jadi teman-teman, ya, harus, ya, mengikuti sistem training, baik dari agensi, dari Prudential, ya, baik itu sifatnya motivasi, baik itu sifatnya adalah untuk produk, untuk konsep, ya, keuangan dan segala macam, teman-teman wajib ikut. Karena itu memperbesar kapasitasmu, ya. Semakin kapasitas kita besar, ya, itu rezeki itu juga datangnya juga pasti akan datang terus. Tapi kalau kita nggak belajar, ya, mangkoknya kecil-kecil aja, ya. Jangan heran nanti kalau rezeki kita juga nggak besar, ya. Jadi selalu upgrade, ya, mangkokmu, kapasitasmu, supaya juga rezeki juga datang
akan lebih besar. Gitu ya, Ci. Wow, luar biasa dok. Saya dapat banyak hari ini ya teman-teman ya. Saya aja pemilik KPM juga, saya suka sekali belajar dok ya. Karena saya tahu ilmu itu nggak ada habisnya dok, gitu ya. Ilmu itu selalu baru dan ilmu itu kayak kayak makanan sehari-hari yang harus kita lahap gitu ya. Nah dok, boleh nggak dok sharing dikit aja? Selama 7 tahun dokter profesi sebagai literasi di keuangan dan sebagai pemilik kantor, sekarang itu kalau penghasilannya itu berapa? Kalau hitung per hari boleh, mau hitung per bulan berapa gitu, berapa digit gitu dok. Supaya kita semangat nih dok, mengetahui bahwa bisnis ini bisnis biasa atau bisnis yang sangat luar biasa dok gitu. Iya. Ya pastinya triple lah ya, pastinya ya. Pastinya triple pastinya ya. Lebih kurangnya. Sebentar, gue hitung dulu. Ya sekitar ya sehari 5 sampai 8 juta lah ya. Sehari itu 5 sampai 8 juta. Wow, teman-teman tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, bayangin kita mau bisnis apa ya, Dok ya? Yang hanya modalnya cuma ngomong sehari dapat untung 5 juta. Itu untung ya, Dok ya, sudah kotor ya. Untungan kotor ya, 5 juta sampai 8 juta ya. Iya, betul. Wow, luar biasa. Ya, sekarang kalau kita mau lihat kita sukses atau tidaknya itu nggak bisa lihat income per bulan, Dok. Per hari sekarang ya. Luar biasa. Wow, semangat banget saya dok ya. Oke, dok sebelum kita tutup gitu ya, saya minta dokter kasih sesuatu buat teman-teman yang baru gitu. Ya, oke. Ya, jadi buat teman-teman baru ya yang yang sudah bergabung mungkin baru atau juga yang mau bergabung ya untuk baru di acara ini, yaitu tadi saya pesannya adalah bahwa selagi masa produktif kalian harus membangun passive income. Ya, karena nanti sangat dibutuhkan, semua orang tuh butuh namanya passive income untuk membangun namanya kebebasan keuangan atau financial freedom di masa tua. Untuk passive income, kalian hanya ada 2 pilihan ya. Apakah kalian membangun bisnis ataukah kalian berinvestasi. Ya, salah satu atau dua-duanya. Ya, lebih baik dua-duanya ya, karena itu akan lebih memberikan pengalaman value yang mempercepat juga untuk kalian cepat bebas keuangan. Dan ketika kalian memilih bisnis, ya pilihlah seperti pesan Robert Kiyosaki tadi. Belajarnya menjual, ya belajarnya menjual, ya belajarnya untuk bicara, untuk mengedukasi ya. Kalau nggak mau menjual ya edukasi lah bahasanya. Dan yang kedua adalah jangan lihat produknya, ya produk kita sendiri sebenarnya sudah bagus positif ya. Tapi teman-teman kalau mau bisnis jangan lihat produk, tapi lihat perusahaannya, ya siapa di balik produk itu, ya sistemnya seperti apa, 5 tahun bisa bikin kamu seperti apa. Ya, kemudian siapa orang-orang yang dia cetak ya, orang sukses siapa yang dia cetak. Ya, dan sudah berapa lama ya, Budensia ini kan sudah 160 tahun lebih. Di Indonesia sudah 25 tahun. Ya, itu yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk segera kalian kalau memang mau membangun passive income lewat bisnis, ya ini adalah benar-benar satu hal yang bisa kalian pertimbangkan ya. Tinggal sekarang kalian sendiri ya mempunyai goal atau impian yang jelas, yang besar, kemudian adalah action setiap hari, belajar ya seperti yang dibilang Cik Vera, lakukan dengan konsisten dan komitmen, pasti sukses akan jadi milik Anda. Itu aja, Cik. Terima kasih, Dr. Dandung, luar biasa ya. Kita ini hari ini dapat value-nya banget ya. Teman-teman, Dr. Dandung ini bisa Anda itu ya berteman di IG ya. Selalu setiap pagi jam 6 pagi itu Dr. Dandung selalu memberikan motivasi yang luar biasa buat kita. Ya, saya sampai heran setiap hari teman-teman, enggak pernah tidak gitu ya. Nah, jadi luar biasa hari ini saya bisa bertemu langsung, saya bisa ngobrol langsung, itu mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Susah sekali loh teman-teman kita cari Dr. Dandung ini sibuk banget ya. Nah hari ini mau meluangkan waktu ya buat kita semua. Terima kasih Dok. Ini di ujung acara kita akan memberikan sesuatu buat Dr. Dandung. Silakan Ko Jeffrey secara virtual. Oke. Ya, terima kasih Dr. Dandung. Ya. Pak Dokter. Ya. Ya. Oke. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Dokter Dandung. Ya. Terima kasih Dok. Ya. Vera, terus di Jogja Dok. Ya. Nanti
Ya. Kita diundang ya dok, kalau ada peresmian kantor baru di sana ya dok. Amin, siap sih. Nanti saya undang ya, Mas Jeffrey, Mas semua. Ya. Siap, dok, siap. Ya. Oke, Terima kasih buat sharingnya dokter. Ya. Ya, makasih Ci. Ya. Ya. Makasih dok. Bye. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang pertama kali baru hadir di acara ini. Saya percaya teman-teman hari ini kita dapat banyak ya. Bagaimana kita mau menyiapkan passive income kita gitu ya. Bagaimana kita mau membangun bisnis atau membeli investasi. Sebaiknya dua-duanya kita lakukan. Dan silakan Anda tetapkan pilihan Anda sekarang. Ya, mana yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Ya, terima kasih buat saya Vera Hartono ya. Dan saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman ya. Kita akan hadir. Silakan teman-teman langsung menghubungi pengundang Anda ya untuk mengurus kode agent Anda gitu ya. Dan lanjut dengan MFC My First Case dan nanti akan ada training-training lanjutan di agensi masing-masing. Oke, silakan Pak Jeffrey, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Vera. Oke, dengan berakhirnya sharing dari Dr. Dandung, berakhir pula acara malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, sama-sama. Teman-teman, saya izin end meeting ya. Oke. Oke, terima kasih.